petugas ya. Buatan form login untuk codingnya ya. Jadi kita langsung saja melihat ke database kita. Di sana kita sudah punya tabel petugas. Datanya ada enggak? Oh, ada ya. Oh, ini harus kita tambahkan dulu ceritanya. Ini kan petugas nih. Kita tambahkan lagi satu yang statusnya sebagai admin. Kita buat dulu supaya enak nanti kita membedakan betul enggak atau sesuai enggak gitu. Tugas ini ada Andi, passwordnya 123. Ini tapi terlalu kelihatan ya. Jadi kita rapikan lagi deh. Harusnya passwordnya tidak boleh ditampilkan. Tuh. Ini sambil kita perbaiki sedikit. Di dalam form petugas harusnya di dalam tabel itu tidak boleh menampilkan password. Kalau gitu kan gampang sekali dia tahu ya. Kita aja bisa ngelihat. Nah, ini kita buka dulu form petugas. Sambil kita rapikan, gampangnya ditaruh di tampil data aja. Setelah kita mengeksekusi perintah SQL select bintang from petugas lalu ditampilkan ke dalam data grid view, kita hilangkan atau di hidden ya. Data grid view 1 titik kolom apa tadi? Kolom password titik visible sama dengan false. Jadi visible-nya di false kan, artinya si kolom itu tidak ditampilkan istilahnya. Tapi tetap ada karena kita mau pakai pas waktu kita tekan tombol ubah kan dia ngambil password kan ke atas. Nah, ini kan pas kita tekan ubah kan dia membutuhkan passwordnya kan. Kalau kita tidak panggil, tapi ini kita panggil tapi disembunyikan. Jadi si pengguna lain juga tidak akan bisa melihat password orang lain. Oke, tadi yang mau kita tambahkan adalah satu buah user baru. Misalkan ini Andi, sekarang Budi Sartika misalkan. Username-nya username Budi gitu aja ya. Passwordnya misalkan 123 juga. Besar. Sama statusnya di sini adalah admin. Oke, udah cukup. Sekarang kita kembali ke form login. Nah, di login ini ada 3 kegiatan seperti biasa. Yang pertama adalah form load, itu wajib pasti ada. Kemudian ada login dan ada tutup ya. Untuk form load apa aja? Kalau kita perhatikan di sini, palingan dia merubah ini menjadi bintang-bintang gitu ya. Coba kita langsung aja deh. Nah, itu untuk form load. Form load itu pasti mi.k preview ya. Sama dengan itu apa ini kemarin? Untuk apa ini? Hah? Untuk apa? Lupa. Nah, ada untuk lupa ya. Untuk apa? Untuk mengaktifkan shortcut-nya. Jadi nanti kalau kita taruhin coding di keydown nggak bakalan bisa berfungsi kalau ini tidak diteruskan. Terus ini lagi nih. txt password use system password chart sama dengan true. Untuk apa ini? Kenapa? Supaya bintang-bintang. Oke. Apalagi ya? txt username titik text sama dengan kosong. txt user password ya. Ini kok txt as password ya. txt username titik fokus. Oke. Sebentar, ini namanya kok aneh ya. Ya ada. Sebenarnya ini tidak terlalu perlu, tapi nanti berfungsinya pas logout ya. Kalau kita tidak bersihkan pas logout itu kan dia tidak ketutup aplikasinya. Logout itu kan fungsinya untuk kembali lagi ke login. Tapi kalau tidak ada coding ini,
otomatis nanti waktu logout username dan password yang sudah pernah kalian masukkan itu akan tampil lagi gitu. Jadi makanya di sini kita bersihkan. Oke, ini untuk yang loadnya. Sekarang yang loginnya lagi sekarang. Nah, login kita buatkannya dalam sebuah sub, berarti otomatis harus menambahkan di atas sub login. Sama lagi sub tutup. Nah, ini tinggal kita panggil aja login sama sub tutup. Nah, kalau tutup tahu lah ya. Nah, tutup di sini bukan mi titik close. Kan biasanya kalian pakai mi titik close. Tutup di sini kan sebenarnya untuk langsung menutup aplikasi kan. Nah, kalau untuk menutup aplikasi beda dengan mi titik close. Kalau mi titik close itu menutup form. Kalau menutup aplikasi, codingnya itu application titik exit. Itu bedanya. Kan kalau kita keluar di sini kan otomatis sudah keluar aplikasi kan, artinya menutup aplikasi secara keseluruhan. Jadi di sini bukan mi titik close tapi application titik exit karena keluar dari aplikasi. Kalau mi titik close itu hanya menutup form. Siapa tahu misalkan contoh dia buka menu utama, setelah buka menu utama dia buka lagi form misalkan petugas. Nah, ketika tutup petugas itu kan bukan menutup aplikasi tapi menutup form. Makanya di sana mi titik close. Makanya di sini harus perhatikan ini application titik exit. Oke, lanjut. Sekarang kita ke login pengguna. Login pengguna sebenarnya apa sih yang akan dieksekusi? Yang akan dieksekusi itulah perintah SQL select ya. Yang kita mau eksekusi dulu nih, select bintang from pengguna. Cuman where, nah, where username-nya bla 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 dan password-nya bla 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 juga. Artinya dia mencari data pengguna yang username-nya diketikkan di sini dan password-nya diketikkan di sini. Itu dia. Nah, jadi kita bisa buatkan perintahnya dulu. Misalkan kalau ini kan kalau saya tag bintang from pengguna kan berarti semua data kan. Select bintang from, bukan penggunanya tapi yes. Tuh kan semua data nih. Tapi kan apakah dia login semua data? Tidak kan? Loginnya kan pasti kalau enggak Andi atau Budi. Jadi kita buat yang gini, where username sama dengan misalkan yang fotonya login Andi and password sama dengan apa passwordnya dia yang akan diketikkan oleh dia nanti. Misalkan ternyata dia ketikkan 111, berarti bisa login nggak? Nggak bisa karena tidak akan ditemu. Kalau dia udah benar masukin passwordnya 123, cek, oh iya, benar. Baru dia ada, baru dia bisa login. Oke, ini yang akan kita copy. Nah, perintah inilah yang akan kita copy. Kita taruh di login pengguna. Tapi pasti seperti biasa, dim cari data dulu kan. Eksekusi SQL, pasti eksekusi SQL. Nah, yang dieksekusi yang tadi itu. Tapi Andi 123 dan 123 ini tidak secara langsung ini, tapi diambil dari inputan kita. Seperti biasa, karena udah tanda petik dua kali, berarti tinggal tanda petik dua kali, tanda dan 2 kali. Terus apa? txt user name titik text. Begitu juga dengan yang ini, ya. txt password titik. Nah, ini jangan lupa titik select. Nah, gitu. Seperti biasa. Barulah kita mendeteksi ditemukan atau tidak datanya. Ya kan? Ditemukan atau tidak datanya. Berarti untuk mendeteksinya ada pelajaran yang kemarin kita memanfaatkan yang di siswa apa kemarin titik length. Ingat nggak? Ada titik length. Titik length itu kan mendeteksi berapa data yang ditemui atau ditemukan. Berarti jika cari data titik length lebih kecil atau lebih besar dari 0, berarti dia ditemukan. Nah, jika cari data titik length lebih besar dari 0, berarti ditemukan kan? Nah, berarti ini ditemukan. Di sini coding login. Tapi kalau ditemukan, tidak ditemukan, gimana? Tinggal tampilkan pesan username atau password
salah. Nah, untuk pesannya kita bisa ambilkan dari form yang sudah kita pernah buat. Timbang kita capek-capek, nah ini aja langsung. Oh, yang warning ya. Oh, tapi bunyinya jangan begini. Bunyinya username atau password salah. Tanda seru. Nah, validasi. Terus cuma itu doang. Ada untuk coding loginnya apa? Coding loginnya itu dia mendeteksi dulu. Berarti kan ini sudah ditemukan sama dia kan? Sudah ditemukan sama dia. Kalau yang sini. Misalkan yang isinya Andi, terus passwordnya 111, 123, berarti kan ditemukan. Nah, pas ditemukan dia akan cari apakah dia seorang petugas ataukah dia seorang admin. Ya kan? Karena di sini di dalam tabel petugas ada dua kondisi, ada petugas, ada admin. Oke, kita buat aja langsung. Berarti buatkan begini. Jika cari data pada indeks yang ke-0, ingat ya. Dia ambil data pada indeks yang ke-0 titik item apa kolomnya itu untuk admin sama petugas itu level ya. Ya. Level kan? Tuh, level. Jika levelnya sama dengan admin, nah, enter. Nah, berarti di sini kita cuma tinggal masuk ke menu utama tanpa ada pembatasan menu. Berarti tinggal FRM menu utama, konfigurasi menu utama titik show ya. Titik close. Nah, jadi form menu utama ditampilkan, form login ditutup. Itu kalau dia sebagai admin. Else, nah, else-nya apa? Kalau dia sebagai petugas. Nah kan kebetulan ini cuma ada dua jenis kan, ada admin, ada petugas, nggak ada yang lain kan. Jadi bisa langsung pakai else. Tapi kalau ternyata ada yang lain, misalkan ada admin, operator, nah berarti mau kita copy lagi yang ini. Nah, tapi sebagai else if ya dipakai ya, sorry ya. Else if. Nah, jika kita copy lagi ini sebagai tugas. Nah, gitu. Tapi boleh juga sih kayak gini. Baru terakhir else, baru sampaikan informasi bahwa level tidak ditemukan. Misalkan seandainya dia sempat ngisi di dalam tabel petugas itu kosong gitu ya. Berarti bukan admin, bukan petugas. Berarti kita kasih tahu bahwa level tidak terdeteksi gitu loh. Nah, sekarang ini kalau tidak ditemukan sama sekali dia bukan admin, dia bukan petugas, mungkin ngasal ngisinya gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu kita kalau pakai form ngisinya tidak bakalan bisa terisi kalau si admin atau petugas masih kosong. Nah, kalau admin langsung tampilkan menu utama tanpa ada pembatasan dan menutup form login itu sendiri. Nah, kalau petugas bagaimana? Nah, petugas ini agak ribet nih. Petugas kalau kita lihat di sini dia cuma boleh buka menu login, logout, gitu kan? Ini ya. Ini data siswa petugas kelas SPP nggak boleh dia lihat. Berarti data master nggak bakalan muncul gitu ya. Kemudian ada lagi entry ada, pembayaran ada, histori pembayaran ada, tapi pas generate laporan tidak muncul. Yang lain muncul gitu. Nah, berarti gimana caranya nih? Gampangnya begini deh. Kita buatkan aja dulu sebuah fungsi di dalam modul. Ya, ini fungsi kita buat baru. Yang tugasnya untuk meng-on-off-kan menu itu. Dimana kita punya menu, ada banyak kan di menu utama kan? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? Jadi termasuk, ada punya nama semua deh nih, lihat tuh. File ini apa namanya? File toolstrip menu item. Ini kan? File toolstrip menu item. Terus yang ini apa namanya nih? Ganti password toolstrip menu item. Tinggal gitu aja buatin. Nah,
Berarti di sini kita daftarkan dulu semuanya. Dim, dim ya. Sub ya. Sub on off menu sama misalkan ya. Kita daftarin aja dulu semuanya menu yang ada. Apa aja yang menu yang ada tadi itu? File, tool. Oh sorry. Kita buat gini ya. With. Saya tunjukkan langsung ya. VRM konfigurasi menu utama titik file tool strip menu hitam. Kita buat aja dulu semuanya true ya. Nah kita buat dulu semuanya true. Apanya yang true? Visible-nya. Visible-nya true. Semua. Nah cuman kalau kalian perhatikan ini, coba sambil dipahami ya. Ini saya tutup aja dulu semua biar dia besar. Ini kita kayak ngedaftarin gitu dulu semuanya. Nah lihat nih. Cuman kan kalau ini terlalu panjang ya. Codingnya terlalu panjang. Ini berarti yang habis file itu apa di sana ada? Log. Apa? Ganti password. Ini coba diingat-ingat nih. Tuh. Ganti password, logout keluar. Ingat-ingat ya. Baru apa lagi? Ini logout. Ini keluar, tuh kan. Jadi kita nah cuman kalau kayak gini agak panjang codingnya. Nah kita buatkan aja lebih simpel tuh gini nih, disingkat with frm konfigurasi menu utama enter. Nah ini bisa kita pindahkan ke dalam, ininya bisa kita hapus nih. Tuh paham nggak perbedaannya ya? Jadi kita istilahnya dia dimasukkan di dalam menu utama. Jadi nanti tidak perlu lagi sebut menu utamanya, tinggal kita tekan titik. Nah, kalau udah tekan titik langsung muncul ya. Titik tuh langsung muncul. Apa yang mau kita master lagi? Ini udah nih bentuk menu. Ini kita buat aja. Ini isi menu file. Nah, terus yang lanjutannya apa? Isi menu master. Apa aja masternya? Nah ini kita bisa copy. Di sana ada apa? Master itu sendiri, menu master itu sendiri. Paham kan? Menu master itu maksudnya yang paling atasnya itu. Terus apa? Ada petugas. Apalagi? Jangan langsung siswa. Urutannya apa? Yang kita buat kemarin urutannya kelas dulu, baru SPP, baru siswa. Nah, udah. Berarti kita udah punya untuk isi menu master. Kita copy aja ini. Cuman ada 1, 2 kayaknya. Untuk isi menu transaksi. Ya, menu transaksi itu sendiri sama menu pembayaran. Nah. Apalagi laporan kita kalau di video yang kemarin itu ada 2. Tadi yang saya jelaskan ada 2. Histori pembayaran sama rekapitulasi pembayaran. Sama menu laporannya itu sendiri. Berarti ada 3. Jadi kita buatkan copy di sini aja. Ada 3. Menu laporannya itu sendiri. Kemudian histori pembayaran sama tadi rekapitulasi. Tuh. Sudah. Ini ada lagi enggak? Ada, yaitu pengaturan terdiri dari 3, konfigurasi server, konfigurasi sistem, tentang aplikasi. Kalau tentang aplikasi kayaknya memang tampil semua ya, tapi tidak apa-apa, kita daftarkan aja dulu semuanya. Konfigurasi server, konfigurasi sistem, dan tentang aplikasi sama pengaturan itu sendiri. Berarti ini ada 4 dibutuhkan. Tuh. Apa tadi? Pengaturan itu sendiri, konfigurasi server, konfigurasi sistem. Untuk apa sih konfigurasi sistem? Konfigurasi sistem seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu untuk kita nanti buatin pengaturan-pengaturan kayak ganti wallpaper, ganti tema, kayak gitu-gitu. Jadi untuk kelengkapan aplikasi kalian lah. Jadi kalau kita ngejar, kita tambahin besok. Sama satu lagi apa tadi itu? Tentang aplikasi. Nah, inilah daftar menu yang kita punya. Cuman ini masih kita jadikan true semua. Artinya masih tampil
semua. Bagaimana caranya supaya dia bisa tampil, bisa enggak ketika orang memanggil on off menu? Maka di sini akan kita buatkan parameter yang dimana ketika orang memanggil on off menu utama ini, dia bisa mengisikan mana menu yang akan dia matikan dan mana menu yang akan dia hidupkan. Contoh satu, kita punya nih file toolstrip menu item visible-nya jadi true. Kita buatkan di sini parameternya. By default, misalkan parameter untuk file misalkan. As, kalau on off itu apa tipe datanya yang cocok? True false itu apa tuh tipe datanya? Boleh ya. Kakinya on. Nah, tuh. Ini untuk menu file aja gitu. Ya udah, berarti di sini tidak lagi true, tetapi ngambil dari sini. Paham maksudnya? Jadi apapun yang nanti akan kita isikan di file ini akan merubah, akan menentukan tampilan dari menu file. Contoh ini kita tes aja, kita panggil di mana lah gitu ya. Kita panggil di tombol login deh. Mana tombol login? Misalkan contoh aja. Kan tadi mau kita taruh di sini kan? Nah, taruh sini kan? Tadi apa nama fungsinya? On, off, ya kan? Nah, kalau kita giniin error, karena di sini tuh dia disuruh memasukkan file as boleh ya. Nah, kalau kita truein, nah otomatis dia nampil. Kalau di sini kita false kan, otomatis dia tidak nampil. Gitu loh maksudnya. Jadi istilahnya ada parameter, ini namanya parameter. Yang kita waktu manggil fungsi tersebut, manggil sub tersebut atau prosedur tersebut bisa kita tentukan dia on atau dia off. Kalau lain gimana? Yang lain sama, kita cuma tinggal tambahkan parameter lagi gitu. Ini kan baru satu, ya kan? Tambahkan lagi. Tuh, untuk yang ganti password gitu. Berarti di sini bukan lagi true tapi ganti password, ngambil dari inputan ini. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal lihat nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 menu. Berarti ada 16 biji parameter. Kita tinggal kopikan aja. Ganti password sudah 2, sudah 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selesai kan? Belum selesai, ganti dulu namanya. Ini error semua ini karena belum. Nah, ini yang logout. Mana di sini logout, ini berarti juga logout. Ini yang keluar, berarti di sini juga keluar. Kan gitu. Hah, masa? Oh iya, betul. Gini aja kalau begitu. Nah kan, selesai kan? Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Terus ini ganti password. Apa ini berarti? Yang keluarnya apa nih? Master. Terus petugas. Jangan sampai salah ya. Kelas. Ini ya. Terus SPP. Terus siswa. Apalagi transaksi. Mana transaksi di sini? Ini ya terakhir ya. Terus pembayaran. Tuh. Apalagi laporan. Mana dia yang terakhir? Nih. Terus histori pembayaran. Mana dia? Terus rekapitulasi pembayaran. Harus sabar ya. Sambil ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Udah ini. Pengaturan. Sudah mulai ngantuk nih kalau saya lagi mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang. Konfigurasi server.
lagi satu ya, lagi dua ya. Konfigurasi sistem kurang satu. Nah, tentang Oke, selesai ya. Nah, kita udah punya banyak nih. Nah, besok nambah menu lagi ya, nambah lagi tinggal di sininya kan. Oke, enggak apa-apa ya, sabar. Nah, berarti di sini Pak error nih. Parameternya karena udah banyak tuh, lihat tuh, ganti password, logout, keluar, master, petugas. Nah, gampangnya gini deh, kita terukan aja dulu semua, ya. Sampai di habis. Kita lihat, langsung benar nggak? Oh, kelebihan ini ya. Kalau kita kurangin. Oh, kurang malah. Ya kan? Terus semua kan? Oke. Kalau terus semua berarti apa nih? Nampil semua sama aja dengan yang admin ya enggak? Nah, tapi kan petugas kan ada yang tidak tampil ya enggak? Apa yang tidak tampil? Menu master, semuanya enggak boleh dia. Jadi kita tinggal cari aja, cara nyarinya tinggal ambil aja di area mana gitu, tinggal spasi. Oh, ini masih ganti password, bukan dia berarti ini. Ini menu master. Ini berarti tinggal kita ganti jadi false. Ada berapa sih menu master? Ada 4. Berarti ini juga false. Betul nggak ini apa nih? Siswa ya kan? Nah, transaksi bisa. Pembayaran bisa. Laporan bisa. Laporan histori pembayaran bisa nggak? Petugas ini histori pembayaran bisa. Ya, yang tidak bisa adalah rekapitulasi pembayaran. Yang ini, yang paling bawah nih, generate laporan dia nggak bisa tuh. Berarti ini ganti jadi false. Pengaturan boleh nggak? Boleh. Apa yang boleh diatur? Konfigurasi server boleh nggak? Nggak boleh. Konfigurasi server itu larinya ke admin yang punya ya. Berarti ini false. Konfigurasi sistem, ganti wallpaper dan lain-lain. Boleh. Untuk tahu itu aplikasi siapa yang buat? Boleh. Ya, itu boleh semua lah ya. Nah, kalau sudah begini, ya, barulah kita copy dengan yang di atas. Tampilkan menu utama dan tutup menu loginnya gitu. Tetapi sebelumnya dia udah panggilkan on off gitu lah. Jadi dia nggak benar-benar nampilkan semua, tetapi nih ya. Tapi kayaknya ini akan sedikit bermasalah ini. Misalkan gini loh, perhatikan. Ketika dia login sebagai petugas, berarti oke, nanti kita coba aja deh. Saya takutnya ketika dia logout si petugasnya, loginnya via admin, gara-gara masih kena disable si petugasnya, dia juga ikut ke disable gitu. Tapi nanti kita cek aja apakah itu terjadi atau tidak. Yang penting intinya kita sudah punya admin itu nampil semua tanpa ada pembatasan. Si petugas nampil tetapi ada pembatasan. Tapi kalau bukan admin atau petugas, dia langsung bilang level tidak terdeteksi. Oke, kita tes. Kita belum buatkan coding untuk menu utama ya. Oh, ini masih, sorry. Kita mulainya harusnya dari login. Set. Ya, kita coba tes. Misalkan tadi apa? Anggaplah sembarangan ya. Ups, username atau password salah. Username-nya benar. Passwordnya salah. Oh, sorry. Ini tadi ya. Passwordnya 111, yang sebenarnya kan 123. Masih salah juga. Berarti 123. Set. Nah, ini apa masalahnya? Kok langsung kayak kebuka, tapi langsung kayak ketutup lagi dulu. Apakah yang salah? Gini, yang salah adalah kalau kita buka di My Project, ada pengaturan yang belum kita sempat rubah. Lihat itu. Di bagian application, ya, di My Project 2 kali, lalu di bagian application tuh lihat ya. Ada dia bilang apa ini? Coba bacain saya. Shutdown mode. Shutdown mode. Dia bilang apa tuh? When start up from close.
dia akan mati kalau form yang pertama kali dibuka ditutup. Tadi ada coding untuk menutup form login nggak? Yang ada ya? Ada kan? Mi titik close itu kan menutup form login. Gara-gara form login ditutup, dia semuanya aplikasinya ikut ketutup karena kita pakai mode form yang dibuka pertama kali. Kalau ditutup, dia akan ketutup aplikasinya. Berarti yang ini harus kita ganti. Jangan kayak gini. Yang kita ganti menjadi yang when last form close. Dia hanya akan ketutup aplikasinya apabila form yang terakhir kebuka, dia yang ditutup. Misalkan yang terakhir kebuka adalah menu utama. Saya tutup menu utama, barulah dia ketutup semua. Ya, ini harus diganti ya. Coba kita tes lagi. Andi 1, 2, 3. Ini belum ada shortcutnya ya. Tuh kan? Apa yang terjadi di sini? Ada nggak menu master? Nggak ada. Tuh. Bahkan di pengaturan aja itu terbatas dia. Gokil nggak? Tapi kalau misalkan yang login siapa namanya satu tadi tuh? Budi. Ini belum kita lengkapin ya codingnya ya. Tuh, nampil semua kan? Nah, inilah yang dikenal dengan pengaturan hak akses. Jadi kalau waktu kalian buat aplikasi nanti dinilai nih. Tes login pakai petugas. Oh, ternyata betul menu-menunya. Tes login pakai admin. Oh, ternyata betul menu-menunya. Paham ya? Oke. Ini belum selesai. Apa yang belum selesai harusnya di sini nampil nih. Aksesnya apa? Namanya siapa? Misalkan dia admin nampil di sini. Terus namanya siapa? Berarti gampang nih. Tinggal kita lanjutkan coding login tadi. Nah, gini caranya. Kita ingat masih ada variabel setting, masih ingat nggak? Nah, jadi kita daftarkan dulu di sini. Yang dibutuhkan tadi apa? Level, kemudian ada nama kan? Nama pengguna lah istilahnya ya. Nama pengguna, level pengguna dan level petugas. Nama petugas. Nah, ini harus kita isi ketika dia login. Nah, berarti di sini kita tambahkan sebelum dia nampilkan menu utama. Berarti di setelah ini ya. setting apa tadi? Level diisikan dengan ini. Tuh. Terus setting nama petugas diisikan dengan yang nama. Betul enggak nama-namanya? Nama petugas ya, ada underscore-nya ini ya. Tapi ini salah kayaknya naruhnya saya. Harusnya di sini juga ada. Di sini juga ada karena siapapun mau dia admin atau petugas tetap dia akan ya. Berarti kita taruhnya jangan di luar. Karena kalau di luar ini kan ada juga yang nih tidak terdeteksi, ini kan ada juga ini. Ya udah buat gini aja deh. Terus apa lagi? Kita samain aja ya. Tuh kayak gitu ya. Jangan lupa setting save. Nah, baca deh sama nih. Tuh, kelihatannya jadi banyak sih jadinya, enggak apa-apa lah ya. Yang disimpan sama dia apa? Level sama nama petugasnya, dan itulah yang akan dipanggil oleh menu utama. Apalagi ya yang belum ya? Kayaknya itu aja sih yang login. Oh ya, sama shortcutnya tadi ya. Shortcutnya untuk form login. Pakai apa? Keydown ya. Select case code. Nah, kalau pakai ini enter aja. Case enter itu login. Case escape itu untuk keluar atau tutup. Jadi enak berfungsi. Coba kita tes. Andi 1,
123 enter. Bisa. Kan pakai shortcut. Udah kan itu yang paling pertama kita codingin tadi. Wah, ini enggak apa-apa, ngantuk itu. Ini kan. Kenapa? Iya, di menu utama tempat codingnya. Artinya kita menyelesaikan coding login dulu. Oke, sekarang ini udah selesai nih. Berarti kan udah tertampung di my setting tadi kan? Nah, tinggallah kita panggil dia di menu utama. Ketika pertama kali menu utama itu muncul. Nah, taruh di sini dia. Tetap di sini codingnya apa tadi? Mi preview sama dengan true. Tapi kayaknya enggak perlu deh. Menu ya. Menu utama kan dia enggak punya tombol-tombol. Ya. Berarti langsung aja. Apa tadi? Kita lihat dulu nama komponennya. Ini nama komponennya apa ini? Coba lihat tuh nama komponennya. Tool strip status label 2. Ayo perhatikan. Yang pakai jaket lepas dulu. Apa tadi namanya? Tool strip status label 2. Titik text sama dengan, nah gini kan ya tulisannya kan, iya enggak? Nah ini tinggal saya ganti tanda petik 2 kali, tanda dan 2 kali, langsung main titik setting titik apa tadi untuk akses tuh level tugas. Ini juga sama, ganti ini aja, ini menjadi nama tugas. Oke. Sekarang tinggal coding untuk ini lagi. Mana dia? Nih, untuk nampilkan jam supaya dia kayak gini nih. Nanti munculnya jam 8 akan mengikuti jam pada waktu sekarang. Nah, berarti ini kita bisa copy untuk formatnya. Tapi kita lihat dulu nih, tool strip status label di 3 namanya. Nah, itu tempat naruh codingnya kalau untuk yang ini itu di dalam timer. Tuh, klik aja 2 kali di timernya, di sana kita taruh karena dia akan tetap refresh terus. Setiap detik tik berubah dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita buatkan apa tadi? Tool strip status label 3. Titik text itu diisikan dengan ini. Nah, cuman ininya itu apa? Ininya itu diambil dari waktu sekarang. Ini kita pakai format waktu sekarang untuk, kalau jam itu hour itu formatnya hh huruf besar ya. Titik 2 jam, ini kan ini jam. Untuk berikutnya menit itu huruf kecil. Kalau huruf besar mon alias bulan. Oke, ini untuk jam sudah selesai. Sekarang itu yang ini. Nah, Rabu 20 Januari 2021. Ini kita tanda petik 2 kali. Sama ini juga pakai format now itu dia ngambil keseluruhan tanggal. Nah, hari pakai huruf itu DD 4 biji. DD data. Terus spasi apa dia tadi minta? Tanggal itu DD. Tapi 2 biji. Terus apa lagi? Bulan pakai huruf bulan nggak pakai huruf Tapi kalau pakai huruf kayak Januari, Februari gitu, nya 4 kali. Tahun huruf Y kecil 4 biji. Y. Ya, udah ya. Jelas ini ya. Nah, udah. Tapi ini kalau kita jalankan nggak akan tampil karena timernya belum kita aktifkan. Coba ya, siapa tadi tuh? Ini lupa. Tuh. Ya kan, sudah muncul ya? Akses petugas pengguna Andi Maulanan. Kok begitu? Ya memang karena mungkin ketiknya begitu. Terus jamnya, nah ini belum berjalan jamnya. Berarti itu gara-gara timernya, si timer ini belum diaktifkan.
Cara ngaktifkannya gimana? Kita tinggal panggil di codingnya sini. Ini timer titik enable. Ya. Oh, timer 1 namanya. Titik enable sama dengan true. Sama timer 1 intervalnya kita ganti ya. Interval defaultnya itu ini dia nih. Dia punya default intervalnya itu 100. Ya, 100. Kalau mau agak lamaan 100 ini per ini ya. 100 ini bukan per detik ya. Tik itu bukan 100. 100 tuh 100 tuh. Dalam 1 detik itu ada berapa? Pokoknya intinya 100 ini bukan 1 detik ya. Dia sangat cepat ini. Ya milisecond lah gitu. Nah, kalau mau dia jadikan detik itu pakein 1000. Nah, ini baru betul-betul di detik. Kalau 100 tuh jadi dalam 1 detik aja dia udah ngulang berapa kali itu. Jadi kasihan di aplikasinya. Bisa enggak masalah, cuman kasihan di aplikasinya. Dia udah ngerjain yang lain nanti. Mungkin dia nyimpan data, tapi lagi waktunya jalan terus. Jadi kita buat aja di dalam 1 detik. Apa tadi? Kan? Nah, Pak, kok enggak jalan? Ya karena menit. Kalau mau ditambahin detik boleh, tambahin detik caranya. Biar kamu tahu dia berjalan apa enggak. Berarti detik ya. Detik itu misalkan ada 3 tuh. Jam ini jam, ini menit, ini detik. Berarti kamu tinggal tambahkan aja tuh di timernya. Ini kan tadi ada HH, MM, tambahin lagi. Ya, SS. Oke, dijalankan. Tuh, jalan kan? Terima. Kok Rabunya enggak jalan, Pak? Iya, nanti sih. Tunggu tengah malam dia baru berubah ya. Oke. Ya, jelas yang ini ya. Nah, ini coding ini udah selesai. Sekarang tinggal kita buat lanjutannya yang itu untuk yang logout, ganti password kita belum punya ya karena belum punya formnya. Tapi enggak apa, kita buatkan aja eventnya dulu. Ini semuanya belum kita buat. Nah, kita tambahkan aja dulu. Ini udah benar ya, Maulanan. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk coding menu utama, untuk file ganti password, klik 2 kali aja, belum ada form. Nah, terus lanjut lagi untuk yang logout. Nah, logout itu gimana nih? Logout itu codingnya adalah form konfigurasi login .show me .close. Form login dibuka, form menu utama ditutup, tetapi harus dibuatkan validasi. Jangan langsung keluar gitu. Buatkanlah pertanyaan. Yakin nih Anda mau logout gitu kan? Nah, buatkanlah kayak biasa. Ya, jika cuman saya capek lah ngetik lah ya. Kita ambilkan aja dari yang sudah kita buat di petugas. Nih, yang di mana di delete ya tempatnya ya. Nah, ini kan ini mana? Bukan. Ini. Nah, ini dah. Nah. Dah. Bentar. Nah, ini kan. Jika akses pengguna akan ditutup, lanjutkan. Nah, jika dia tekan yes, maka inilah codingnya. Set. Selesai. Ya kan? Yang berikutnya, langsung kita coba aja berapa menit. Keluar tuh sama aja dengan yang si logout, cuman bedanya dia tidak kembali lagi ke konfigurasi login, melainkan dia menutup aplikasi. Nah, menutup aplikasi codingnya apa tadi? Application exit. Jadi dia tidak close. Kalau close itu menutup form. Kalau menutup aplikasi, application exit. Lanjut. Kita ke menu master. Master itu ada petugas. Petugas ini berarti kita menampilkan form petugas.
kita nampilkan form petugas itu di dalam menu utama. Bisa ada dua pilihan, tampilkan di luar atau tampilkan dalam menu utama. Kita tes dulu yang di luar, berarti tinggal panggil aja FRM master petugas titik show, cuman gitu doang, kan titik show. Coba kita tes. Siapa? Nah ini kan, oh gitu kan, ada validasi gitu ya. Kalau logout, yes, set, kan kembali lagi sini kan. Andi 1 2 3 lagi. Kalau tutup, file keluar, yes, nutup dia. Nah itu bedanya. Terus lagi Andi 1 2 3. Nah, tuh. Oh iya, dia nggak punya ya. Sorry. Jangan Andi, siapa tadi? Budi. Nah, Budi baru dia lengkap. Nah, itu kan di luar kan, lucu ya. Kurang oke. Nah, ini agak kurang sedikit nih. Ini menu utama harusnya langsung tampil begini dia. Ya enggak? Nah, itu gampang sekali sih sebenarnya. Tinggal di form load-nya menu utama kita tambahkan apa codingnya? Di paling atas saja taruhin. Mi titik Windows state Windows state sama dengan maximize. Nah, dah. Cuma tadi udah kita lihat dia, coba kita lihat ya. Budi. Nah kan ya, full. Kan bagus jadinya kan. Nah sekarang tinggal pas ketik master petugas dia kok tampil di luar. Saya maunya dia di dalam. Nah bagaimana caranya? Nah kita jadikan si ini induk dulu. Tahu kanguru kan? Dia bisa masukin si anaknya dalam kantongnya kan. Nah kita buatkan berarti si kanguru ini, si form ini jadi induk dulu. Codingnya bagaimana? Codingnya mana tadi? Di master tugas. Nah ini gampangnya begini, tinggal kita jadikan mi titik dirinya is mdi container sama dengan true. Nah berarti menjadikan si form menu utama itu menjadi induk. Terus jadikan master petugas ini sebagai anaknya dari si menu utama. FRM master petugas titik is mdi parent. Nah mdi parent sama dengan mi. Oh enggak itu. Barulah dia tampilkan form master petugas titik show. Perhatikan nih, ini menjadikan si menu utama menjadi induk. Ini memberitahukan bahwa si petugas ini induknya adalah menu utama. Kan ini kan is mdi parent-nya me. Dia kan ngasih tahu nih mdi parent kan bahasa Indonesianya ibu. Orang tua kan? Nah, kan master petugas orang tuanya adalah me. Me itu adalah menu utama. Nah, karena codingnya berada di dalam menu utama. Nah, anaknya si menu utama. Nah, coba kita tes dulu. Apakah atau ini dulu. Coba kita tes dulu yang ini tanpa yang ini. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita jadikan si induk gitu ya. Si menu utama induk, apa perbedaannya? Bunyi 1 2 3. Nah, lihat, ini kan masih single nih ceritanya. Ya. Si menu utama masih single, masih dedare gitu kan. Coba kita tes master petugas, berubah dia tuh, bolong dia. Jadilah dia induk. Wah bebalun. Kan beda warnanya kan? Beda dia. Nah, jadi kalau tadi dia masih single tuh ya masih putih gitu. Oke ya, paham ya? Nah, cuma tinggal sekarang kita masukkan si petugas ke dalam menu utama. Nah, berarti harus kita aktifkan. Coba kita tes dulu. Budi. Nah, di dalam ini jangan salah tuh. Di dalam nih. Mau kemana dia nggak bisa dikeluarin. Cuma lebih bagusnya ketika walaupun dia di dalam kita buat dia begini. Tuh, dia lebih rapi. Jadi waktu awal tampil langsung seperti ini. Berarti tinggal tambahkan coding lagi sedikit aja sebelum
master petugas titik show, master petugas titik Windows start sama dengan maximize gitu. Jadi nah, jadi kodenya kayak gitu tuh lengkapnya. Tapi sebenarnya cukup 3 baris ini aja. Yang untuk mi.isMDI container bisa kita taruh di saat form itu pertama kali dimunculkan. Berarti ini kita taruh aja di form load. Ya. Di form load. Nah, taruh aja di sini. Jadi langsung. Jadi nanti di setiap pemanggilan form enggak perlu banyak, cuman 3 jenis ini aja. 3 baris. Coba kita tes. Tuh. Ya kan? Langsung berubah jadi induk kan, ya kan? Tuh. Oke. Bagus ya? Nah, tinggal yang lanjutannya kelas, SPP dan siswa. Nah, gampangnya ini kita bisa singkat supaya nanti waktu mengcopy mudah. Ini kan masih satu persatu ya. Bisa kita singkat menjadi kayak gini, kayak tadi pakai with FRM master petugas. Enter. Nah, di dalamnya kita pindahkan ini. Baru ini kita hapus. Tuh, kayak gitu. Nah, jadi nanti waktu mau di copy coding ini gampang, tinggal copy, pindahkan ke kelas, paste, ganti atasnya aja menjadi ke kelas. Nah kan? Paham nggak maksudnya? FRM konfigurasi, master ke kelas. Jadi cuma ngerubah yang di atas. Kalau tadi kan harus 3 baris kita rubah. Dan begitu juga yang lain. Berarti SPP juga begitu. Ini FRM master SPP. Ini FRM master siswa. Kemudian di transaksi udah belum? Ini belum ada. Terus laporan udah buat belum? Ini belum ada. Ini belum ada. Ini capek. Nah, ini ada nih. Nah, FRM. Nah, untuk konfigurasi server dia tetap tampil di luar. Karena tidak boleh kita melakukan pengaturan konfigurasi server kalau kita masih dalam keadaan nyentri. Karena ini sifatnya penting, koneksi. Ya enggak? Paham enggak maksudnya? Ini sifatnya koneksi. Kita lagi ngobrol, diputusin koneksi, boleh enggak? Enggak boleh, pasti di stop, jangan ngomong dulu ya. Saya mau kasih tahu dulu. Pasti kan di stop dulu kan? Nah, dia tetap ditampilkan di luar dan dia tidak menjadi anak dari si menu utama. Dan tidak perlu pakai maximize. Ini tinggal dihapus. Ini ganti menjadi show dialog. Dan dia pun tampil di depan. Yang di belakang ini tidak bisa kita klik. Itu namanya show dialog. Iya, di disable belakangnya. Jadi kamu boleh ngelanjutkan yang menu isi yang ada dalam menu utama dengan syarat yang ini udah selesai dulu gitu. Jadi kalau untuk konfigurasi server dia tetap tampil. Sama dengan yang konfigurasi sistem. Nah, ini sama, ini untuk konfigurasi apa sih namanya? Oh ya, belum ada. Ya, sorry. Ini belum ada. Nah, tentang aplikasi juga belum ada ya, jadi kita belum buatkan. Nanti kita buatkan pelan-pelan. Ini belum ada. Nah, sip. Nah, coba kita tes dulu. Coba apa tadi? Budi. Tuh kan? File ganti password. Ini belum ada. Petugas udah. Kelas oke. SPP oke. Siswa oke. Kan gitu jadinya. Lebih gimana ya? Terus transaksi pembayaran belum ada, laporan history belum ada, ini ada. Nah, untuk pengaturan lihat nih, di depan dia. Dan saya tidak bisa klik yang di belakang. Tuh. Dia langsung kayak harus diselesaikan dulu nih konfigurasinya, baru boleh melanjutkan ke yang lain. Itulah intinya.
gitu ya. Terus pengaturan yang lain belum ada. Oke, nanti kan kita tinggal tambahkan. Setiap ada penambahan menu, tambahkan di menu utama. Ada tambah menu, tambahkan di menu utama. Ya, jadi inilah fungsi dari apa namanya tadi? Menu utama ya, dan login. Karena login itu akan menentukan menu apa saja yang boleh tampilkan. Kayak tadi, kalau si Andi yang masuk, dia menunya terbatas. Karena apa? Si Andi ini sebagai petugas, tuh kan? Nggak ada dia menu tambahan. Nah, tinggal nanti untuk yang siswa. Kalau siswa gampang lah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira itu aja dia isinya. Jadi kalian silakan kembangin sendiri. Coba saya lihat kayaknya di menu utama tuh ada fasilitas lain deh. Coba dokumen manager. Oh, tapi ini punyanya siapa nih? Aku punyanya DX. Nggak ada ya, fasilitasnya nggak ada. Ya, ya itu aja ya. Silakan kalian lanjutkan. Cancel ya. Kenapa sih? Oke, kita tes. Ya. Oke, kalau sudah saya akhiri video